guys, jumpa lagi bareng kita di Items informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda Taya dan aku Alfi Diatmoko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Apa kabar guys hari ini? Semoga baik-baik aja ya, karena aku alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Kak Alfi? Aku juga alhamdulillah baik-baik aja. Nah, semoga juga teman-teman juga selalu ya diberkahi dengan kesehatan dan juga kebahagiaan ya, supaya nggak cuma fisiknya aja yang sehat, tetapi juga pikiran dan hatinya juga. Benar banget, kali ini kita akan ngebahas soal candi, ya kan? Betul sekali, karena kan mungkin orang-orang identik liburan tuh dengan pantai atau justru gunung, padahal candi itu merupakan salah satu tempat wisata yang menarik menurut aku, Alfi. Karena nggak cuma kita refreshing, tetapi juga banyak ilmu yang bisa kita pelajari ya. Dari sana. Banyak sekali ya sejarah yang kita bisa pelajari ketika kita mengunjungi candi. Candi itu apa, ya kan? Nah, kalau di sini definisinya itu candi merupakan tempat yang dikenal tuh suci ya, mengacu pada bangunan keagamaan atau tempat ibadah yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, jadi candi ini diibaratkan menjadi bangunan untuk menghormati orang yang telah meninggal, Tay. Benar banget. Benar. Tapi ya bukan berarti orang-orang itu orang-orang yang sudah meninggal ini dikuburkan di sana. Bukan, ini hanya sebagai simbol aja. Betul. Tapi mungkin kalau di Borobudur sendiri karena aku sempat berkunjung, dan ketika berkunjung tuh sama si tour guide-nya, dia juga sempat bercerita kalau di beberapa candinya tuh emang ada jasad. Ada jasadnya, maksudnya hasil apa istilahnya? Debu kremasi ya. Oke, betul. Debu kremasi dari kayak pendahulunya. Makanya candi-candi itu masih banyak banget yang ada peraturan tertentu yang harus kita patuhi karena kan memang suci ya. Benar banget. Ya dimanapun tempat kita kunjungi kita harus menghormati yang jelas ya. Apalagi kalau kita ke tempat-tempat suci seperti candi ini. Oke. Betul banget. Nah, mungkin aku mulai dari Candi Borobudur. Boleh. Oke, Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini diperkirakan mulai dibangun pada masa dinasti Shailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga pada abad ke-9. Lokasinya berada di Magelang, Jawa Tengah. Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha Ur. Jadi ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, artinya biara Buddha di bukit. Hal ini karena Borobudur memang terletak di sebuah bukit. Dan pada tahun 1991 Borobudur masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO. Keren banget sih. Nah, isi dari Candi Borobudur ini ada 504 arka atau arca ya bahasanya. Dinding candi ini dilengkapi kurang lebih 2000-an panel relief. Dan tanah yang dibuat untuk pembangunan Candi Borobudur adalah tanah uruk yang sengaja dibuat untuk tujuan pembangunan candi ini sendiri. Jadi emang tanahnya khusus ya untuk pembentukan candi ini. Oke. Nah, candi ini berisi tumpukan batu yang diletakkan di atas gundukan tanah sebagai intinya. Jadi bukan merupakan tumbukan batuan yang masif. Nah, ada satu fakta menarik nih tentang Candi Borobudur. Jadi, arkeolog ini menemukan banyak kuali gerabah di sekitar Borobudur. Yang dapat disimpulkan ada keluarga pekerja candi yang tinggal di sana. Dalam keluarga itu, para lelaki bekerja membangun candi dan perempuannya bekerja untuk membuat masakan untuk laki-laki yang bekerja. Dengan luasnya Candi Borobudur nggak kebayang ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk dan membangun. Juga berapa banyak orang yang terlibat dalam membangun Candi Borobudur ini. Keren banget. Nah, kalau aku waktu itu liburan ke Jogja ya, sempat ke Candi Borobudur, tapi sayangnya aku nggak sempat ke Candi Prambanan ini, padahal juga lokasinya masih di Jogja juga ini ya. Dan nggak begitu berjauhan ya Kak. Bener. Cuma kan yang penting udah pernah ke Borobudur dan udah ngeliat salah satu situs UNESCO kan di Indonesia, itu yang penting. Ya, kali ini aku akan membahas Candi Prambanannya nih. Ini merupakan candi Hindu. Kalau tadi kan Candi Borobudur merupakan candi Buddha ya, ini merupakan candi Hindu terindah di dunia. Jadi candi ini itu dibangun oleh Wangsa Sanjaya pada abad ke-9 Masehi, itu sekitar tahun 850.
Nah, lokasi ini terletak di Jogja ya, tadi aku kasih tahu. Dan memang di Candi Prambanan ini terdapat 3 candi yang memang merupakan 3 bangunan utama ya. Nah, ini dalam kepercayaan Hindu ini terdapat Candi Trimurti. Nah, candinya itu apa aja? Ini candi pertama itu Candi Siwa. Ini candi yang di tengah ya, merupakan candi bangunan terbesar di kompleks Candi Prambanan. Ini adalah dewa pemusnah. Jadi candi ini memiliki ruangan di mana ruangan utaranya itu berisi arca Durga yang orang-orang sebut itu atau mereka menduga itu adalah Roro Jonggrangnya. Jadi Candi Siwa ini meliputi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Jadi untuk melihat cerita Ramayana ini kita tuh caranya dengan melalui atau membacanya dengan mengitari candi searah jarum jam dimulai dari sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Jadi dilihat dari menarik banget. pagar-pagarnya itu ya kita bisa melihat Ujungnya. kisah dari Ramayana ini. Mungkin untuk betul. memudahkan kalian bisa bukan ajak ya, bisa membawa tour guide ya sekaligus bener. menjelaskan kalian spesifik kisahnya kan. Jadi Iya. berasa lebih hidup di sana Kak. Ya, candi kedua ini ada Candi Brahma yang berarti dewa pencipta. Jadi di candi ini berisi arca dewa Brahma ya, Tai. Nah, ini juga memiliki satu relung yang berisi arca dewa dengan ketinggian 2,4 meter yang berdiri di atas pedestal yang berbentuk yoni. Jadi tinggi sekali nih, Tai. Iya, dan kalau kalian datang langsung emang kerasa sih besar dan tingginya dari arca itu. Arca Dewa Brahmanya ya. Jadi untuk menemukan lanjutan cerita Ramayana dari Candi Siwa itu kalian bisa menemukannya di sekeliling pagar langkan ya atau balustrade candi ini. Betul. Jadi memang kita melihat cerita-ceritanya dari pagar-pagarnya itu ya, Taya. Betul banget. Lanjutannya. Dan keren ya berarti Saling berkesinambung ternyata. tiap detail dari candinya tuh menyimpan cerita. Makanya aku nganjurin banget sih untuk pakai tour guide biar lebih bermanfaat dan lebih ngena aja ketika kalian berkunjung. Bener. Nah ini ada candi ketiganya yaitu Candi Wisnu. Nah ini merupakan dewa pemelihara. Jadi Candi Wisnu ini lokasinya berada di sebelah utara Candi Siwa dan menghadap ke arah timurnya. Jadi candi ini mempunyai ukuran panjang 20 meter, lebar 20 meter juga dan tinggi 37 meter. Wow, tinggi juga nih, Tai. Gede banget. Betul, sih iya, berarti, iya, iya. bukan cuma Jadi tinggi. sosok Dewa Wisnu ini digambarkan memiliki tangan berjumlah 4 yang masing-masing itu memegang dada, terus ada cakra, sangka, yaitu artinya kerang bersayap, dan buah atau kuncup teratai. Oh itu dewa yang tangannya 4 ini ya. Aku tahu. Oke, jadi itu tadi ya di dalam Candi Prambanan ya. Banyak candi-candi juga yang memiliki banyak arti sendiri ya. Terutama cerita Ramayana ini. Tapi setahuku juga kayaknya banyak candi-candi juga ya yang di Prambanan ini sudah runtuh juga ya. Jadi memang hanya ada beberapa di situ ya. Enggak 1000 kan. Betul. Kayaknya yang masih Emang udah terawat kurang itu jumlahnya. jumlahnya sekitar 18. Tapi memang ini salah satu fenomena yang menarik ya yang terjadi di Indonesia dan juga merupakan cagar budaya juga ya yang Benar banget. selalu harus dilindungi oleh kita semua. Jadi bagi kalian yang senang berlibur atau ingin berlibur ya ketika corona selesai, kalian bisa mengunjungi candi-candi. Selain refreshing juga sebagai bentuk apresiasi kepada budaya Indonesia dalam bentuk arsitektur candi itu. Benar banget. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua ya. Kita juga dapat informasi yang menarik tentang candi-candi ini. Nah setelah ini kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi soal candi ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Jadi tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.